Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Insya Allah di video kali ini saya akan berbagi tips membuat program KKN dari rumah. Nah, bagi teman-teman yang akan melaksanakan KKN dari rumah, yang kebingungan untuk membuat program apa saja selama KKN dari ini, nah tonton langsung videonya ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Nah teman-teman, untuk tips yang pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman dapat memaksimalkan media sosial. Contohnya seperti Instagram atau Facebook kayak gitu. Dan biasanya sebelum pelaksanaan KKN kita itu dibentuk kelompok-kelompok. Nah, pembentukan kelompok ini berdasarkan dengan fakultas atau universitasnya masing-masing gitu. Misalkan terdiri dari berapa orangnya gitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman memiliki kelompok, teman-teman dapat membuat akun Instagram atau akun Facebook berdasarkan dengan kelompoknya masing-masing. Dan di isi akun tersebut, teman-teman bisa mengisinya dengan postingan atau dengan video pendek yang itu berhubungan dengan kondisi saat ini, berhubungan dengan jurusan teman-teman masing-masing. Contohnya di kelompok 1 terdiri dari jurusan psikologi, atau terdiri dari jurusan tasawuf, terdiri dari jurusan pendidikan agama Islam, terdiri dari jurusan hukum ekonomi syariah. Nah, dari jurusan-jurusan yang lain semuanya berkumpul dalam satu kelompok. Teman-teman bisa memposting tentang kejurusanannya gitu ya, atau tentang kondisi saat ini seperti PSBB, atau juga tentang COVID gitu ya, edukasi COVID-19 gitu, atau edukasi tentang kebiasaan baru, tentang new normal, tentang apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa di era new normal ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi tips yang pertama itu yang harus teman-teman ingat adalah memaksimalkan media sosial, akun media sosialnya di Instagram atau di Facebook. Dan itu juga bisa dibuat per kelompok atau per individu. Nah teman-teman, untuk tips yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa membuat webinar atau seminar online. Nah, seminar online ini teman-teman bisa menggunakan platform seperti Zoom, Google Meet, atau live IG gitu ya, atau live YouTube. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan platform tersebut untuk mendukung program teman-teman. Dan di webinar ini, misalkan kebingungan nih, aduh aku narasumbernya siapa ya? Nah, teman-teman bisa menjadikan DPL atau dosen pembimbing lapangan itu sebagai narasumber teman-teman gitu. Atau misalkan nih teman-teman mau pembahasannya seputar tentang COVID-19 gitu ya, dan disangkut pautkan dengan agama nih gitu, dihubungkannya dengan keagamaannya gitu ya, karena UIN kan terkenal dengan keagamaan. Nah teman-teman bisa nih dari dosennya gitu ya, dari DPL-nya menjadi narasumber gitu. Atau misalkan satunya lagi teman-teman memiliki kenalannya itu petugas kesehatan gitu ya. Nah teman-teman bisa untuk menjadikan beliau-beliau ini sebagai narasumber di webinar teman-teman gitu. Dan misalkan teman-teman nih kebingungan apa ya yang seharusnya aku bahas di webinarnya. Nah teman-teman bisa membahas webinar itu seputar tentang kondisi saat ini, tentang COVID-19, atau kayak yang tadi ya, seputar jurusan teman-teman. Misalkan ada yang jurusannya jurusan agama, ada yang jurusannya non-agama gitu ya. Nah teman-teman bisa mengkolaborasikan dengan teman sekelompoknya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa berdiskusi, kalau misalkan bikin seminar bagusnya tentang apa ya, kayak gitu. Misalkan, aku pengen tentang keagamaannya nih, tapi kita harus bahas juga nih tentang COVID-19-nya. Nah bisa tuh dari COVID-19, terus dari segi agamanya kayak gimana nih gitu ya, kita harus seperti apa saat adanya COVID-19 itu dibahas gitu ya. Apakah kita harus seperti apanya gitu ya, kita harus mendekatkan diri kepada Allah gitu dari yang agamanya. Terus misalkan dari yang tasawufnya gitu ya,
harus bahas tentang apa nih gitu ya, atau psikologinya gitu ya. Bisa juga membahas seputar cara agar tidak stres saat COVID-19 ini gitu ya. Karena kalau misalkan kita stres, kita bisa menjadi depresi gitu ya, dan imunitas kita itu bisa turun yang nantinya kita bisa terpapar COVID-19 dengan cepat gitu. Nah, pokoknya teman-teman bisa membahasnya itu sesuai dengan tema kelompok teman-teman gitu, sesuai dengan jurusan dari kelompoknya teman-teman itu gitu. Jadi silakan untuk didiskusikan dengan teman kelompok dan dengan DPL-nya masing-masing. Nah teman-teman, setelah kita berdiskusi dengan teman sekelompok dan juga dosen pembimbing lapangan atau DPL, misalkan teman-teman itu di kelompoknya ada yang jurusan studi agama-agama, ada yang jurusan sejarah peradaban Islam, ada juga yang jurusan hukum, terus juga ada yang di Fakultas Tarbiyah gitu ya, yang jurusan-jurusannya tentang keguruan. Nah, teman-teman bisa membentuk suatu tema gitu ya, membahas suatu tema, yaitu tema seputar COVID-19 perspektif transdisipliner atau COVID-19 berdasarkan lintas keilmuan. Jadi di sana teman-teman bisa membahas COVID-19 tersebut berdasarkan latar belakang jurusan teman-teman masing-masing. Nah, jadi bagi teman-teman yang berasal dari jurusan studi agama-agama, teman-teman bisa membuat program COVID-19 ini sebagai momentum untuk mempererat hubungan antar umat beragama. Jadi, teman-teman bisa menghubungkannya ke hubungan antar umat beragama. Contohnya, teman-teman bisa membuat program untuk membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan hand sanitizer, membagi-bagikan masker gitu ya, kepada seluruh masyarakat, tidak memandang bahwa itu agama Islam atau agama Kristen atau agama yang lainnya. Jadi ini sebagai bentuk solidaritas untuk umat beragama gitu teman-teman. Jadi teman-teman membantu seluruh umat beragama. Nah, misalkan ini yang jurusan studi agama-agamanya nih gitu ya. Nah, untuk mempererat solidaritas keagamaan atau mempererat hubungan antar umat beragama. Nah, misalkan dari teman-teman SPI gitu ya, atau dari teman-teman sejarah peradaban Islam membahas bagaimana nih dulu apakah ada pandemi seperti ini gitu ya, terus bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi teman-teman dari sejarah peradaban Islam atau dari sejarah gitu ya, bisa mengupas sejarahnya, bagaimana terjadinya pandemi, bagaimana cara kita untuk mengatasinya, dan bagaimana solusi dari pandemi seperti ini gitu ya, agar kita bisa keluar dari pandemi ini, kayak gitu teman-teman. Terus misalkan dari teman-teman yang jurusan hukum akan membahas seputar, kan sekarang itu ada PSBB gitu ya, terus juga sekarang itu wajib mengenakan masker. Nah, misalkan ada nih bagi pelanggar-pelanggar yang tidak mentaati aturan pemerintah gitu ya, nanti teman-teman bisa membahasnya ke arah situ, bagaimana sanksi bagi orang-orang yang melanggar aturan pemerintah gitu teman-teman. Itu dalam segi hukumnya. Terus juga misalkan dari teman-teman yang dari jurusan keguruan gitu ya, dari tarbiyah, nanti teman-teman bisa membahas, kan sekarang itu PJJ gitu ya, pembelajaran jarak jauh. Terus juga pembelajaran jarak jauh kebanyakan anak-anak itu diajari oleh orang tuanya. Nah, kadang orang tua itu mengajarinya biasanya itu lebih galak orang tua dibanding gurunya itu gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa membahasnya bagaimana cara untuk mengajari anak gitu, ke parentingnya gitu ya. Nah, misalkan kan keguruan itu dibekali dengan micro teaching gitu ya, ilmu-ilmu tentang bagaimana cara kita harus mengajari anak gitu, agar anak itu mudah memahami dan mudah mengerti. Nah, itu bisa teman-teman share untuk orang tua yang saat ini sedang mengajari anak-anaknya di rumah gitu ya, yang sedang mengajari anak-anaknya untuk pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti sama teman-teman itu dibahas secara tuntas, dibahas secara sesuai dengan background jurusan teman-teman masing-masing. Yang dari studi agama-agama membahas tentang hubungan antar umat beragamanya gitu. Di era pandemi seperti ini kita masih bisa untuk solidaritas gitu ya, keagamaan gitu. Nah, terus juga di yang SPI tadi membahas seperti itu
terus di hukumnya membahas seperti itu, dan di yang terbiahnya membahas seperti itu. Dan nanti teman-teman bisa membuat satu webinar tersebut dengan narasumbernya teman-teman gitu. Terus juga misalkan nanti ada DPL-nya, itu bisa dijadikan sebagai narasumber juga. Nah, gitu teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus membuat webinar atau seminar online itu gitu ya? Nah, karena saat ini ya seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 ini masih banyak gitu ya teman-teman, dan ini belum hilang-hilang gitu ya. Jadi kita susah untuk sosialisasi secara offline atau sosialisasi tatap muka. Jadi dengan kecanggihan teknologi saat ini, kita juga bisa memanfaatkannya gitu dengan cara membuat seminar online. Nah, di seminar online ini teman-teman bisa menyampaikan gagasan, menyampaikan argumen, dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah teman-teman, untuk tips yang ketiga yang dapat teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa mengkolaborasikan agenda KKN teman-teman ini dengan agenda yang lainnya. Contohnya, sebentar lagi kan kita akan melaksanakan Idul Adha gitu ya. Kita akan memperingati Idul Adha. Jadi teman-teman bisa membuat program KKN yang dihubungkan dengan Idul Adha ini. Contohnya penghimpunan hewan kurban secara online gitu ya. Jadi teman-teman bisa membuat poster gitu ya, menerima hewan kurban gitu, yang nantinya akan diposting di sosial media teman-teman itu. Nah, setelah itu teman-teman bisa bekerja sama dengan RT, RW gitu ya, atau tokoh setempat tentang penghimpunan hewan kurban ini. Jadi nanti teman-teman bisa disesuaikan juga dengan tokoh masyarakat yang ada di sana. Nah, misalkan nanti ada nih yang mau berkurban gitu ya, yang mau menitipkan hewan kurbannya kepada teman-teman. Jadi di situ teman-teman bisa disampaikan dengan tokoh masyarakat tersebut. Nah, ini ada yang mau kurban nih dari kami gitu ya, dari KKN, melalui perantara kami kan gitu. Ada yang mau berkurban, terus nanti yang kurbannya itu kita sampaikan kepada tokoh masyarakatnya, dan itu nanti akan diberikan kepada masyarakat sekitar di sekitaran tersebut. Jadi kita teman-teman bisa menjadi mediator gitu ya. Teman-teman bisa menjadi mediator antara yang mau berkurban dengan tokoh masyarakat kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menjadi perantaranya. Atau juga misalkan teman-teman ada yang mau berkurban dan juga nanti kurbannya ya udahlah aku mau dimasukkan aja nih ke program KKN, aku mau kurbannya di KKN aja gitu ya, nanti dibagi-bagikan ke daerah sekitar gitu ya, di tempat kita KKN gitu. Nah itu boleh banget teman-teman. Jadi itu bisa disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing juga ya, kayak gitu. Jadi intinya di program KKN ini selain ide-ide kreativitas kita, program KKN juga bisa menyesuaikan dengan program-program yang lain atau agenda-agenda yang lainnya. Gitu teman-teman. Nah, untuk tips yang keempat yang dapat teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa membantu mengajar online. Jadi, nih biasanya KKN itu kebanyakan agendanya adalah mengajar. Namun saat ini karena kondisinya seperti ini, sekolah juga sekolah daring, sekolah online gitu ya, jadi tidak ada tatap muka. Nah teman-teman bisa menghubungi guru atau kepala sekolah terdekat yang sesuai dengan lokasi KKN teman-teman. Jadi nanti di sana teman-teman bisa izin untuk membantu para guru mengajar secara online kayak gitu, atau membantu di hal-hal yang lain, di teknis-teknis yang lain. Contohnya misalkan kalau ada SMP atau SMA, membantu di ekstrakurikulernya gitu ya, kalau yang masih diadakan ekstrakurikuler. Nah atau juga teman-teman bisa membantu di pelajarannya gitu ya. Atau juga teman-teman bisa membantu dalam pensosialisasian kepada anak-anak gitu ya, kepada peserta didik tentang COVID-19, tentang wajibnya kita untuk hidup sehat gitu ya, tentang kehati-hatian kita terhadap COVID-19 ini. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah di pengajaran ini teman-teman bisa mengajar online. Nah teman-teman, untuk tips yang kelima yang dapat teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa membuat program Agustusan.
secara online gitu teman-teman. Jadi misalkan nih KKN-nya itu sampai akhir Agustus. Nah, di 17 Agustus di Hari Kemerdekaan Indonesia itu kan teman-teman masih KKN, dan di program KKN teman-teman bisa untuk ditambahkan program Agustusannya. Contohnya nih, biasanya kan kalau kita Agustusan perlombaannya perlombaan balap karung gitu ya, atau perlombaan kelereng gitu ya, atau perlombaan-perlombaan yang lain. Tetapi di kondisi saat ini yang mungkin tidak memungkinkan untuk kita bisa melaksanakan perlombaan secara langsung, teman-teman bisa membuat perlombaan secara online. Nah, gimana caranya? Caranya adalah teman-teman bisa membuat poster, lalu disebarluaskan. Posternya itu poster tentang perlombaan yang diadakan oleh KKN-nya teman-teman gitu ya, kelompok KKN-nya teman-teman. Nah, di kelompok KKN-nya teman-teman itu akan mengadakan perlombaan, misalkan perlombaan mengaji gitu ya. Karena Agustusan, karena dari UIN harus masih ada unsur keagamaannya ya teman-teman gitu. Nah, misalkan nanti perlombaan mengajinya bisa diposting di media sosialnya masing-masing atau di Instagramnya masing-masing. Nanti di tag ke akun teman-teman gitu ya, ke akun kelompoknya teman-teman. Atau misalkan lomba lomba pidato tentang 17 Agustus. Nah, itu nanti bisa untuk diupload di sosial medianya masing-masing. Terus nanti di tag ke akunnya teman-teman. Atau misalkan membuat poster tentang hari kemerdekaan seperti apa gitu ya di era pandemi seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa lakukan gitu, perlombaan-perlombaan apa saja yang sekiranya dapat mengasah kreativitas masyarakat. Kayak gitu teman-teman. Jadi di era pandemi seperti ini, walaupun kita susah untuk misalkan susah untuk membuat program-program yang itu untuk perkumpulan orang gitu ya, untuk berkumpulnya orang-orang gitu, untuk sosialisasi kepada masyarakat gitu. Nah, jadi kita bisa membuatnya secara online kayak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau membuat sosialisasi, teman-teman bisa menggunakan webinar. Kalau misalkan teman-teman mau mengajar gitu ya, teman-teman bisa membuat membantu pengajaran secara online gitu ya, atau pelajaran daring gitu. Nah, misalkan teman-teman juga sukanya untuk mengajar gitu ya, yang tadi gitu, teman-teman bisa membantu PJJ, pembelajaran jarak jauh kayak gitu ya teman-teman. Jadi walaupun kita di kondisi saat ini, di kondisi pandemi seperti ini, tetapi kita harus tetap produktif dan kita harus tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu melaksanakan KKN daer gitu ya, atau KKN dari rumah. Jadi walaupun dari rumah, tetapi kita bisa untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai mahasiswa. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Nah, itu dia teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.